Oke, Daraka, Nayaka, dan Orlando. Yang ibu. Omo, bacanya ini Omoni. Gimana tulisnya? Suku katanya yang apa dulu yang pertama? Yang jawab siapa Lausa? Sam. Daraka, nomor satu Daraka, nomor dua Nayaka, nomor tiga Orlando. Nggak akan semua. Ya Meloni, Mhm. Omoni, EO-nya eh, vokal EO cuma karena nggak bisa berdiri sendiri tambahin ang di sama depannya. betul. Oh, seperti ini. Lalu suku kata keduanya? Terus habis itu Neo. Hmm. Berarti M sama EO. Ayo, lalu yang terakhir A. Terakhir ni. ini Berarti eh, N sama vokal I. Ni. N-nya yang ini ya, vokal I-nya yang ini ya. Ini Ya. ada berapa suku kata? 3. Tiga. Ada bacim? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Eh, Nanya Kak. Sorry, Max. Itu A itu yang bagian vokal pertama. Pertama A. Bisa berdiri sendiri nggak sih A-nya? Apa? A-nya bisa berdiri sendiri nggak? Nya Tulisnya seperti ini atau kurang? kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Jadi harus tambah apa? Tambah hmm, konsonan B. Bukan. Ini A-nya nggak bisa berdiri sendiri nggak nih A? Tulisnya seperti ini. Sudah? Ada yang kurang nggak? Kita masih ngomongin suku kata pertama ya. Si A-nya ini. A. A-nya ini bisa berdiri sendiri nggak? Nggak Nggak. Harus ditambah apa? Dibantu apa? dibantu. Hmm, A itu nggak bisa dibantu sendiri. Jadi harus dibantu sama eng nih yang bulat. oh Jadi ya, ya ingat sebelum A dimasukin dulu eng-nya dulu lalu A. Tapi eng-nya dibaca nggak? nggak. Nggak, karena ini sebelum vokal ya eng-nya. Oke, lalu yang kedua, suku kata keduanya apa? Eh, konsonan Kan di sini ada konsonan B dan vokal EO. B-nya mana, EO-nya mana? Di sebelah sini, ke berapa? B itu konsonan keenam. Keenam ini ya, B. Lalu EO-nya ya? EO-nya yang vokal ketiga. Oke. Lalu yang terakhir, Lalu yang terakhir itu J sama mhm, ini G, J sama I. J-nya di, I. hmm, J sama I. ini J-nya yang ini ya. Ini J, Ya. ini I. Oke. Ada suku katanya ada berapa? Hmm, suku katanya ada Ada berapa? 3 ya. Ada tiga A, Bo, J.
3. Ada bacim nggak? Ya, Hmm? acim, Lihat nih bahasa Koreanya, ada bacim nggak? bacim itu yang akhirannya vokal kan? Akhirnya konsonan. Oh, ya maksudnya konsonan. Eh, Mm-mm. bu, hmm, terus nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya. Lihat aja di sini nih. Akhirnya semuanya vokal. Jadi Ya nggak nggak ada ada, kosong. Mm-mm. Sekarang nggak ada Orlando. bacim. Abis Orlando sekali lagi Daraka, Nayaka, Orlando lagi ya. Jadi siap-siap. Sekarang Orlando. Yang ini. Yang dong saing itu. Ya. Suku kata pertamanya dong. Dong itu yang mana aja? Dari konsonan dan vokal. Sebentar ya. Ya. Daraka sama Nayaka siapin. Daraka kakek, Nayaka nenek. Ya, Sam. Mm-mm. Supaya kita cepat bisa lanjut. Oh, Dong ini, dong. Ada konsonan apa aja dan vokal apa aja. A, AE, Yang ini, NG, AE. yang suku kata pertama dulu. Dong kan? Bagaimana nulis dongnya ini dalam bahasa Korea? Yang keberapa nih? Oh, ada konsonannya dulu D, betul? Cari D. D yang mana? Udah saya ketikin. Oh, Benar udah nggak itu? ketik sebentar. Udah saya ketik. Ah, bukan, kok seperti itu. Nah, jangan tulis pakai bahasa Indonesia, ya. Jangan tulis pakai D, jangan pakai alfabet D O N G keluarnya seperti itu, ya. Jadi cara tulisnya bukan begitu. Kita lihat di sini, D ya, D. Perhatikan D. D itu yang ini ketiga. Satu, dua, tiga. Nih, kalau di keyboard, bentuk yang kayak gini, si D itu ada di huruf E. Di huruf E itu bentuknya ini. Ya. Di E itu bentuknya D. D dalam bahasa Korea. Oke. Kamu nulisnya tadi seperti ini, bukan Oh, begini ya. bisa pakai bahasa Indonesia. Kamu pakai bahasa Indonesia, gitu. Iya, terus langsung Jadi dong. Kalau Baik. gitu itu sih bahasa Indonesia. Kita kan ke Korea, jadi kita harus cari nih D dulu nih, masukin D. D. Bentuk ini tuh di eh, apa keyboardnya yang mana? Itu ada di E, D. Lalu vokalnya ada O ya, O nih. O, bentuk O ini di keyboard itu H. Lalu eng itu di keyboard D, gitu ya. Sekarang seng. Ada konsonan S, ada vokal AE, ada konsonan lagi eng. Kita masukin S-nya. S-nya itu ini, bentuknya seperti ini. Yang bentuk seperti ini di keyboard itu adalah di T. Kalau kita klik T, keluarnya seperti ini, S. Lalu AE. AE itu yang nih, AE. AE ini bentuk yang kayak H, kayak gini ya. Ini tuh ada di O. Oke, yang terakhir eng. Eng lagi deh. Eng ada di D. Tungseng seperti ini. Jadi bukan kayak yang tadi ya.
Kalau yang tadi nggak akan ada yang ngerti, orang Indo nggak akan ngerti, orang Korea nggak akan ngerti. Oke, ngerti ya Orlando? Orlando, sekarang berapa jumlah suku kata dan berapa jumlah bacimnya? Ada berapa suku kata? Diambil kan Orlando, ada berapa suku kata nih? Suku kata dongseng ini. Lima. Ada suku katanya ada berapa? Ada dua. Kenapa lima? Ini dua, lihat. Satu, dua. Bukan huruf ya, suku kata. Satu, dua. Dua suku kata. Ya. Ada bacim nggak? Ada bacim nggak? Ingat bacim apa Orlando? Apa tadi? Bacim. Bacim. Ada nggak bacim di sini? Tidak ada. Tidak ada, yakin? Iya, Bacim artinya apa? nggak tahu. Bacim itu, ingat ya, bacim itu itu yang berakhiran konsonan. yang akhiran konsonan, ya. Tadi kan ada dua suku kata ya di kata adik ini, dong dan seng. Di suku kata ini, kalau akhirannya konsonan berarti bilangnya ada bacim. Ini ada konsonan nggak, Orlando? Ada Ada. Suku kata pertama ada konsonan ya. Konsonannya apa? D. Akhir konsonannya apa? Hmm, Yang di akhir. Kita lihat di sini. Ini suku kata pertama ya. Kita lihat suku kata pertama. Ada konsonan. Konsonan awalnya D, betul tadi kamu bilang. Terus tengah-tengahnya ada vokal O. Habis itu ada konsonan terakhir. Konsonan terakhirnya eng. Ini yang bulat, ini yang bulat eng. Jadi suku kata pertama ini ada konsonan terakhirnya. Konsonan terakhirnya adalah eng. Kalau ada konsonan terakhirnya dibilang ada bacim. Si eng ini bacimnya. Yang kedua Orlando. Suku kata kedua ada bacim nggak? Akhirannya ada konsonan nggak? Ada nggak? ada. Ada apa itu? Yang mana? Konsonan terakhirnya apa? I sama D. D sama NG. 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 Ya. Si S ini, si D ini konsonan awal. Yang eng ini konsonan akhir. Kan ada di akhir. Ya, jadi konsonan akhir ini. Nah, jadi di suku kata ini ada dua suku kata, jumlah bacimnya ada dua. Ya, dua-duanya eng, eng. Konsonan akhirnya, oke? Orlando nanti belajar lagi ya. Baik lagi, ayo, Taraka. Nah ya kak, Orlando satu lagi topik. Habis itu kita lanjut yuk. Jangan terlalu lama. Pi. Sekarang Halabi. Taraka dulu. Oke. Berarti yang pertama konsonan H Konsonan H, betul. tambah A ditambah konsonan L. Oke, L atau R ya. Tapi di sini Iya. L
Kenapa L bukan R? Hmm, Ini kan ditulisnya bisa R, bisa L. iya. Kenapa L? Eh, emang dari bahasa Koreanya. Kalau L bentuknya ini, kalau ada di bagian bacip, di akhiran, dia jadi L. Gitu. Hmm. Kalau dia ada di depan, konsonannya di awal, itu bilangnya R, bisa L. Hmm. Tapi kalau terakhir ini L. Lalu Lalu A karena dia vokal nggak bisa berdiri sendiri, jadi ditambahin ang depannya. ya, oke, jadi seperti ini. Terus Hmm. B berarti konsonan B sama vokal O. B vokal O, O yang kebuka. oke, O yang kebuka yang mana ini? Yang ini ya, yang ketiga nih. Iya, Oke. Lalu yang terakhir G kayak yang tadi ya, yang ini. iya. Oke, jadi ada berapa suku kata? Total Hmm, ada 4. 4, bacimnya Bacimnya ada 1. ada 1, which is yang mana? Yang hal. Yang Hal, pertama. bacimnya L. Ya. Oke, sekarang nanya Kak. Konsonan H Mhm. Konsonan H, ditambah vokal A vokal A. Lalu ditambah konsonan L. konsonan L. Yang ini ya, sama berarti kayak yang di atas. Hal. Lalu ini yang kedua, Yang kedua, tunggu. Tunggu. Sorry, Miss. Yang kedua, konsonan M M, ada yang 1, 2, 3, 4, ke 5, M. ditambah vokal yang ketiga Yang ketiga, terus sama tambah konsonan N dan vokal I. N di yang kedua, I di terakhir. Ini Yang I ya. terakhir. Oke. Sekarang suku katanya ada berapa totalnya? 3. 3. Ada bacim? Tunggu, aku cek dulu. Iya, bacim. Ada Ada. Di mana? di suku kata pertama. Suku kata pertama. Ada lagi nggak? Tunggu, aku cek yang suku kata ketiga. Kata ketiga. Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi cuma 1 ya di sini. Ya. Oke. Bacimnya cuma 1. Sekarang terakhir. Ayo. Ya, Orlando. Topi. Topi. Moja. Oke. Suku kata pertamanya mo. Vokal dan konsonan dan vokal. Ya. Berarti M dan O. M dan O. M yang kelima ya. M. Dan O-nya yang mana? Yang vokal. Vokalnya yang mana? Yang mana nih? Yang 5. Yang kelima juga. Nah, sekarang M-nya ini, O-nya ini di samping atau di bawah si M tulisnya? Di bawah. Di bawah ya. Ingat ya, bukan di samping. Karena kalau yang bagian ini 4, Oh, vokal itu nggak pernah ada di samping. vokal itu maksudnya? Vokal itu kalau misalnya yang kalau ada konsonan yang ditaruh kayak M tuh yang saya bilangin tadi,
terus ditambahin O, itu udah pasti di atas itu. Nah, makanya tadi saya nanya ini O-nya di mana Konsonannya. Dinaikin. karena mhm, konsonannya itu semua kebanyakan di kiri. Ya, tadi kamu eh, ini di bawah juga sih. Kalau yang tadi selain 1, 2, 3, 4, 5, semuanya kebanyakan di pinggir. Ingat, di pinggir kiri, kecuali ini, 5 biji ini. Ini di kiri, di kiri, di kiri, di kiri, 5 biji ini di atasnya. Oke. Semuanya di kiri lagi. Nah, yang ini konsonannya ditaruh di sini. Ini harus dihafal ya. Tapi kalau kalian nulis komputer, dia langsung otomatis. Tapi kalau tulis tangan, harus dihafal konsonannya harus di mana. Karena ini O, vokalnya O, berarti konsonannya harus di atas si O. M, bawahnya O. Lalu J, A, ja. Vokalnya A, konsonannya J. Ya, J ini dan A. A. Tuh, lihat. Di sebelah kiri, A-nya si J ini. Ya. Yang O, konsonannya di atas. Yang Ja, vokal konsonan J-nya ada di kiri. Kirinya si A. Seperti ini rumusnya. Jumlah suku katanya ada berapa? Orlando, jumlah suku katanya ada berapa? Bentar, aku lihat dulu. 4. Suku kata, bukan huruf. Hah. Suku kata. Suku kata ada berapa? Dua. Ada dua. Satu, dua. Ada dua. Ada bacim nggak? Ada. Ada? Yang mana bacimnya? Semuanya. Semuanya tidak ada bacim Orlando. Kita lihat di sini alfabetnya. M, O, dan J, A. Dua suku kata. Suku kata pertama M, O. Di akhirannya ada konsonan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tidak ada bacim. Kamu tadi yang ini adik, dongseng, dong. Di suku kata ini ada akhirannya konsonan? Suku kata ini ada akhiran konsonan nggak? Akhirannya konsonan atau vokal di sini? Konsonan. Konsonan. Kalau akhirannya konsonan berarti ada bacim. Makanya kamu tadi bilang dua. Satu di sini, di suku kata kedua ada akhirannya konsonan. Suku kata pertama ada akhiran konsonan juga. Jadi ada dua. Sini moja M O. O-nya terakhir, A-nya terakhir, tidak ada konsonan lagi setelah mereka. Jadi bacimnya nol, tidak ada bacim. Gitu. Ngerti? Oke, sekarang kita lanjutnya. Nanti ini saya kasih jawabannya nanti. Oke. Sekarang saya mau kalian baca. Oke.
Coba Dara Kak, coba baca yang pertama. Kelihatan nggak? Baca nggak? Kelihatan kan? Bentar. Oh, sorry, yang kebalik ya. Yang ini dulu. Yang paling atas ya? Mm-mm. Tulisannya I is Is ya. iso, betul. Iso. Iso. Yang kedua apa? Yang kedua isda. Isda. Sebenarnya benar kau bacanya ini, tapi yang pertama dia bacanya ini sama saya dikurungin bacaannya ya. I Nih. is strip gini ya. Nah, kamu yang kedua bilangnya isda. Yang pertama benar, yang kedua salah nih. Perhatikan ya, ini materi baru. Kenapa salah? Ini yang kemarin kita belajar, konsonan dan vokal ini dibaca sesuai alfabetnya kalau ada di bagian depan. Kalau di awal suku kata. Oke. Awal suku Ya. kata bacanya seperti ini. Akhiran suku kata bacanya ada di sini. Yang baru nih. Kita lihat. Kita lihat ini pelafalan dan ini bacim. Bacim itu tadi konsonan akhir ya. Kita lihat. Iya. Ita. Kita lihat. Si double S ini ada di bagian bacim, betul? Iya. Ada jadi sebagai akhir konsonan ya. Kita lihat di sini. Si S ini, si double S ini ada di mana ya? Coba kita lihat. Di mana? Nah, ada di sini. Ya, betul? Iya. Oke. Jadi, kalau si ini, kita lihat bawahnya apa? D. Nah, berubah. Si S berubah jadi D. Jadi, dari is, dia jadi it. Si S berubah jadi D. Kita lihat di sini. S berubah jadi D. S berubah jadi D ya. Belakangnya da. Jadi kalau gini bacanya apa? Itda. Ita. Jadi yang ini bacanya bukan isda, tapi i i d d a. Nah, ini cara bacanya aja. Oke, cara baca tulisannya seperti ini, bacanya ita. Karena si S ini, double S ini ada di bagian akhir. Kalau di bagian akhir dia berubah si S. Ada yang berubah, ada yang sama. Contohnya, ini lihat. Coba Nayaka baca ini apa? Itu M M tuh dan eh, yang vokal keempat. vokal Ya, keempat itu apa? iya. Gimana Lihat itu? itu garisnya satu atau dua. Iya, iya. Garisnya satu atau dua. Kelihatan nggak? Garis itu. Oh, bisa. Hmm. Oh, bisa berarti. Itu vokalnya Eo sama
Sama. Habis ini Orlando ya. Nih, bacanya apa? Tunggu. Hmm. Itu G. G. G atau K ya. Ya. G atau Oke. K. Lalu suku keduanya? Suku kata kedua. Mm-mm. Da. Da. Ditambahin da. Oh, da. Nah, kita lihat di sini. Akhirannya K ya atau G. Betul? Berarti ada bacim. Ada bacim-bacimnya si K ini atau G ini Suku ya. kata Betul? pertama. Ya. Kita lihat di sini. Bacimnya ini yang kayak siku nih, si K atau G. Bacimnya yang kayak siku yang mana nih? Ada di sini. Ya, betul? Pelafalannya berubah nggak? Lihat tuh turunannya. Tetap. Ya, sama. Berarti yang ini nggak berubah pelafalannya. Tetap nokta. Nokta. Oke. Bacanya. Oke, beda sama yang tadi ita berubah karena si S ini, double S ini dia berubah jadi D. Kalau si G bawahnya tetap berubah jadi G. Ya, jadi bacanya tetap mukta. Oke. Ini ita, Aku ngerti. nggak ngerti. Eh, Orlando yang terakhir. Oke. Bacanya apa ini? Nggak, bacanya apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini ada di sini nih. Itu Kok? tulisan gabungin. Oke, kita lihat di sini. Konsonan awalnya apa nih? Konsonan, ada konsonan apa? Bentuknya apa nih? Ada yang kayak siku 2 biji ya, betul nggak? Iya, kakak. Kakak, betul. Masukin kakak. Lalu ada vokalnya apa? O. Oh, betul. Lalu terakhir ada apa nih? Terakhir ada S. Bukan S. Ini ada di atasnya ada jambulnya nih, ada coretannya nih. Seperti S tapi atasnya ada coretan yang mana? Ini, itu yang ini, CH. CH. Itu CH. Ini beda font. Sekali lagi ini beda font. Tetap CH, ini CH. CH. Jadi kalau di bahasa Indonesia bacanya apa? Coach. Coach. Ya, C. Ada C. Nah, kita lihat nih si CH ini. Si CH ini ada di bagian bacim, ada di akhir. Ada di akhir. Kalau di akhir, dia bisa berubah atau enggak nih? Kita lihat. Bacim. Yang CH yang bentuknya kayak gini mana ya? Ada di mana? Ada di mana nih yang bentuk kayak gini? Ada yang tahu nggak? Si CH ini ada di sini nih. Betul? CH nih sama. Nih, yang ini. Nah, si CH ini berubah nggak? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah nih di sini. Ups. Berubah nih jadi D. Jadi dari coach jadinya K, O, terus nih. Jadi bacanya berubah dari coach jadi coach. Bacanya seperti ini, tulisnya yang ini. Ngerti nggak? Ngerti nggak Orlando? Kenapa bisa berubah jadi D? Oke. Ngerti ya? Jadi lihat nih, yang tabel ini, kelompok si ini berubahnya jadi ini. Kelompok yang ini berubahnya jadi ini. Kelompok yang ini berubahnya jadi yang bawahnya, ini jadi bawah, ini yang bawah, ini yang bawah, dan ini yang bawah. Gitu. Yang paling banyak yang ini memang. Gitu. Oke, sekarang Daraka. Coba, tadi kamu tadi yang jawab ini kan iso.
Tahu nggak kenapa yang ini kok tetap ISO, kenapa nggak? Tadi kan katanya S kalau di bawah berubah jadi D. Ya nggak? Iya, Double S kalau ada di bawah berubah jadi D. Kok ini nggak tetap? Kok ini benar ISO bacanya? mungkin karena suku kata keduanya huruf vokal. Ya, betul. Jadi ini semua pelafalan yang di bawah ini berlaku kalau selanjutnya itu konsonan. Kita lihat. Ini suku kata pertama, bawahnya SS. Suku kata kedua dimulainya oleh vokal. Kalau dimulainya dari vokal, jadi bacanya seperti ini. I, si S ini, sebentar. Si S ini, dia menggantikan eng di sini. Jadi engnya hilang. Jadi tulisannya I, harusnya ada O ya di sini. Tapi tadi engnya hilang, jadi S-nya ke atas, O-nya tetap. Bacanya jadi seperti ini. Iso. Jadi I, so. Bacanya seperti ini. Seperti ini. Ya, satu lagi di sini tadi contohnya mokta. Mokta ini artinya makan, ya. Sekarang kalau seperti ini bacanya jadi apa? Coba ini mau bacanya jadi apa, Daraka? Tadi kamu bilang ini tadi ini Nayaka ya, mokta. Ini jadi apa? Apa? Saya. Daraka, Daraka. Oh, Bacanya jadi apa nih? Oh, sorry. Mokeo. Mok, betul. Ya. Nah, tapi kalau menurut yang tadi ada di atas di sini kita lihat. Ini akhirannya konsonan K. Setelah konsonan dia ketemu vokal. Kalau konsonan di bawah konsonan di atas vokal, si K-nya ini ngegantiin eng. Engnya hilang. Jadi mo, K-nya naik ke atas, lalu tambahin O. Mo, go. Mogo. Ini bacanya mogo. Ya. Jadi tahu ya sekarang kapan eh, ngebacanya mokta, mogo, iso, dan ita. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum mengerti? Nah ya Kak, mengerti? kurang. Kurang yang mana? Mana? Yang mana? Yang di bagian Yang mana yang bingung? yang gantinya itu loh. Yang gantinya ini ya, contoh lagi. Sekali lagi, yang ini, yang tabel yang oranye ini pelafalan untuk konsonan akhir. Kamu udah tahu kan konsonan akhir itu apa? Bacim yang mana? Kalau yang ini, yang biru, untuk pelafalan kalau di awal. Kalau konsonannya ada di awal. Ini konsonan di akhir, ini konsonan di awal kan ada tulisan nih, pelafalan untuk konsonan akhir. Oke. Oke, saya kasih satu lagi contohnya ya, Kak ya. Eh, ya ampun.
Ini bacanya apa nih? Tunggu. Eh, eh, hmm, tunggu ya. Hmm. Aduh. Orlando ngerti nggak Orlando? Iya. Eh, Ngerti? tunggu. Iya. Ngerti ya? Kalau bingung tanya ya. Nanti kalau ujian tes tahun depan, ada listening. Jadi kalian harus tahu ini orang ngomong apa. Kalian harus tahu dulu pelafalannya. Tunggu. Ayo. Oh, itu konsonan. Yang pertama itu konsonan. Tapi nggak dibaca ya. Betul. Jadi bacanya apa nih? Langsung ke vokal. Vokalnya C. Itu vokal ya? ada vokalnya ini. Suku kata pertama tuh setelah tuh vokal ya. Vokal. Ada garisnya nih. Garis yang kayak T. Garis T. Ya. Betul. Eh, Lalu bawahnya ya betul. U. Hmm. Sama da. 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 Eh, belum kan dong. Da ini betul. Ini belum beres. Setelah U apa? Setelah U. Bawahnya U apa nih? Hmm, bawahnya S ya. S. Lalu belakangnya betul da. Oke. Kalau sesuai yang tabel kiri, tabel biru bacanya seperti ini. Usda. Ya. Tapi ini nggak tepat karena kita lihat nih. Nah ya Kak, perhatikan ya. Si S-nya ini ada di akhir ya, betul? Si S ini ada di Ya. akhir. Ya, betul. Kalau di akhir ini si S-nya namanya apa? Bacim. Ingat, bacim itu konsonan terakhir. Ya. S ini adalah Ya. bacim, yang kita sebut bacim. Kita lihat nih, bentuknya si S. Ada di mana nih? Nih, ada di sini, betul? Iya. Betul ya. Si ini, si S Iya ini betul. berubah jadi apa? Berubah jadi D. D. Jadi si S ini berubah jadi D. Jadi bacanya Oh, uta. Gitu. udah. Oh ya ya ya. Uta. Oke. Begitu. Perubahannya seperti itu. Jadi konsonan akhirnya apa? Kita lihat di sini. Yang mana? Konsonannya yang mana nih? Yang S. Oh, si S ini, si S-nya berubah jadi D. Kalau konsonan kayak tadi di kata yang ini, G, kita lihat si G ini, G berubah nggak? Oh, enggak nih, tetap. Jadi tetap gitu. Ngerti? Nanti. Ngerti. Sekarang saya mau Orlando terakhir baca ini apa? Eh,
NG, NG itu U, lalu U. Nah, NG kalau ada di awal, dibaca nggak? Disebut nggak? enggak. Enggak, jadi ada apa aja? Langsung U. Lalu ada apa lagi? S, S. Tuh, suku kata kedua. EO, EO. Eng-nya nggak dibaca ya. EO. Us. So. Uso. Kita lihat nih, si S-nya nih, akhirannya. Si S ada di akhir kan? Suku kata pertama, akhirnya S. Akhirnya konsonan S. Konsonan S ini yang kita sebut bacim. Bacim S mana nih? Nih, S. S jadinya berubah jadi apa? Kalau dilihat di tampilan si S berubah jadi apa? Bawahnya apa nih? Ini D Orlando. Ya, nih. Kalau sesuai yang atas, yang Naya Kak tadi sebut, harusnya berubah jadi U, D, O, begini ya kan? Si S berubah jadi D, betul nggak? oke. Kalau sesuai yang tadi Naya Kak, si S, kan lihat nih si S berubah jadi D. D, ya. Saya ganti si S-nya jadi D. Harusnya seperti ini kan? Tapi yang ini berlaku hanya untuk kalau bacimnya bertemu dengan konsonan. Kalau bacim bertemu dengan vokal, lihat, si S bertemu dengan vokal, S bertemu dengan konsonan D. Kalau si S bertemu dengan konsonan, berubah dia jadi D. Kalau si S ini bertemu vokal, dia nggak berubah. Ya, dia nggak berubah, dia tetap jadi S. Tapi si S ini karena bertemu dengan vokal, si S-nya naik ke sini. O-nya dihilangkan. Bulutannya dihilangkan. Jadi bacanya nulis U, so. Ngerti nggak? Sampai di sini. Hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Raka Orlando nanya, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Ngerti? Ngerti? Nanya, Pak? Eh, sejauh ini sih ngerti. Ngerti ya. Jangan kalian kalau ada yang bingung langsung tanyakan, jangan ngerti-ngerti tapi sebenarnya nggak ngerti. Soalnya setelah ini minggu depan, bukan minggu depan, besok ya. Besok kita akan masuk ke kalimat perkenalan. Jadi kalian harus udah bisa baca nih. Tuh, ini cara bacanya. Oke, ingat yang kiri, yang biru, konsonan ini, si konsonan ini, si ABC-nya ini, pelafalannya untuk konsonan awal. Ini konsonan akhir, ada tulisannya nih, konsonan akhir. Berarti yang ini konsonan awal. Konsonan awalnya bacanya seperti ini, konsonan akhir bacanya seperti yang ini. Oke, apapun itu bacimnya, selalu ikutin bawahnya apa. Ya, mau itu S tadi, mau itu CH, itu semuanya berubah jadi D. Mau itu G, mau itu KH atau KK, semuanya jadi K. Ngerti? Ngerti, ngerti.
Ngerti, Sam. Oke. Oke, 3 menit lagi sebelum udahan, saya mau ngasih lihat ini. Sam. Kalian udah dapet ini belum? Hmm. Kalian udah dapet ini belum? Tips pelafalan. Belum. Belum, nanti saya kirim ya. Jadi, ini tips. Lebih bagus kalau kalian baca. Ya. Kalau awal-awal masih nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi ini tuh maksudnya cara orang Korea melafalkan setiap hurufnya yang berubah-berubah. Contoh tadi saya kasih tahu. Nomor 1 ya, kasih contoh yang 1 yang gampang kayak tadi. Kalau akhirnya konsonan, ketemu awalnya vokal, dia berubahnya seperti apa? Kita lihat ya. Ini slide yang ini nih. Ya, kita lihat. Suku katanya ada 3. 1, 2, 3. Suku kata pertama ini ada M, ada EO, dan ada G atau K. Ya, mo. Dan suku kata kedua ini O. Ini yo. Mogoyo. Mogoyo. Oke, kita lihat kalau tipsnya dari nomor 1. Akhirnya konsonan. Kita lihat ya, suku kata pertama akhirnya konsonan. Lalu suku kata kedua vokal. Awal vokal. Ini benar kan? Sesuai. Akhir konsonan, awal vokal. Akhir konsonan, awalnya vokal. Kalau seperti ini, berubah jadi yang ini. Sebentar. Apa ini? Yang pink. Yang kiri, yang hitam-hitam ini, itu tuh tulisannya, cara menulis yang benarnya. Yang pink ini cara bacanya. Ya, cara bacanya. Yang seperti ini jadinya seperti apa? Nomor 2 nih, kita lihat satu lagi ya, habis ini kita udah. Akhiran konsonan M atau eng ketemu awal konsonan R. Kalau si M ketemu R atau si eng ketemu R, si R-nya berubah jadi N. Ini N yang merah. N. Oke, contoh kita lihat yang kedua yang gampang aja nih, yang merapikan. Ada 2 suku kata. Ada 2 suku kata. Suku kata pertamanya namanya jong. Jong dan ini ri. J-E-O eng. R dan I. Jong di. Si eng, ini ada eng-nya nih. Ya. Akhir konsonan eng ketemu konsonan awalnya R. Jadi berubah dari jongri, bacanya jadi jongni. Gitu. Oke, ini kalian baca aja ya. Ini sekali lagi, ini tipsnya ada banyak. Ini contoh-contohnya, contoh-contoh kata. Yang kiri, yang hitam, itu cara penulisan yang benar. Yang pink ini pelafalannya, suaranya kayak apa. Oke, banyak nih. Kalian baca ya. Sebelum kita lanjut lagi besok. Oke. Besok kita akan mulai perkenalan. By the way, kalian yang baru, Nayaka, Daraka, sama Orlando, udah bisa ngetik pakai bahasa Korea kan? Belum, Sam. Apa, Miss? Udah bisa ngetik pakai bahasa Korea Belum. di komputer? Nanti Belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Nayaka juga belum ya. Orlando udah kayaknya tadi ya, karena kamu bisa ngetik bahasa Korea. Kalau bisa besok sebelum kelas, kalian install dulu ya bahasa Koreanya. Ntar cara-caranya saya kasih tahu. Oke, di Sam. komputer dan di HP. Besok kita akan mulai cobain nulis nama kalian masing-masing.
Oke, Oke. oke, sampai di sini dulu ya. Tolong dibaca lagi ya. Jangan sekarang selesai udahan ditutup ya, baca lagi ya. Oke, kalau gitu hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Kamsahamnida. Sama-sama ya. 네, Beda 감사합니다.